Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Video kali ini saya akan membagikan praktik baik berupa coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pada aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Lutfi Latifah. Baik, langsung saja kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini agar pada saat Bu Lutfi nanti melakukan observasi di kelas itu akan lebih matang dan percaya diri tentunya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah diperbolehkan Bu? Oh iya, boleh sekali, silakan. Oh ya, baiklah ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, tujuan apa yang ingin Bu Lutfi capai pada pembelajaran nanti Bu? Untuk pembelajaran nanti tujuannya yang ingin saya capai itu ada 2. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami siklus hidup hewan dengan benar. Yang kedua itu peserta didik dapat membuat siklus hidup hewan itu melalui bagan atau alat peraga. Oh, seperti itu ya Bu. Baik, itu berarti materinya tentang siklus hidup hewan Bu. Iya. Nah ya, untuk pertanyaan selanjutnya itu area atau arah pengembangan siswa yang ingin dicapai itu seperti apa ya Bu? Untuk pembelajaran kali ini saya akan menekankan pada keterampilan peserta didik, yang dimana proses peserta didik itu dapat memahami dan membuat siklus hidup itu dengan benar menggunakan alat bantu sederhana atau bagan yang sederhana. Oh, berarti nanti di dalam pembelajaran itu siswa membuat bagan tentang siklus hidup hewan ya Bu? Tentang siklus hidup hewan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa model pembelajaran yang akan Ibu Lutfi gunakan? Model pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah PBL, Problem Based Learning, di mana nanti siswa memecahkan masalah dengan menggunakan alat bantu atau bagan sederhana yang akan saya berikan kepada peserta didik dengan membuat kelompok. Jadi setiap kelompok itu anak-anak nanti akan memecahkan masalah menggunakan bagan yang saya berikan. Oh ya, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang pembelajaran yang akan Bu Lutfi gunakan? Strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi konten yang saya tampilkan melalui PowerPoint. Seperti itu ya Bu. Berarti ada diferensinya ya Bu. Untuk penilaian Bu, bagaimana penilaian yang akan Bu Lutfi gunakan pada pembelajaran nanti? Penilaian yang saya akan gunakan di kelas waktu pembelajaran nanti dengan materi siklus hidup hewan itu sikap, kemudian ada pengetahuan dengan memahami soal tertulis, penilaian keterampilan ketika anak-anak aktif dalam kelompok tersebut, kemudian ketika juga anak-anak mengerjakan lembar soal LKPD. Jadi ada 3 penilaian yang akan dilakukan ya Bu. Untuk pelaksanaannya Bu, kira-kira waktunya kapan ya? Pelaksanaannya insya Allah saya akan sesuai jadwal kelas saya itu hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Materinya, mata pelajarannya itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Oh, ya berarti akan dilaksanakan pada hari Selasa ya Bu. Mungkin itu saja ya Bu yang saya tanyakan. Saya hanya ingin tahu persiapan yang akan Bu Lutfi lakukan
pembelajaran di kelas. Semoga nanti ketika guru melaksanakan praktek pembelajaran di kelas itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah Bu Lutfi buat. Mungkin itu saja yang mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa dulu, nih. Syakrok dolar. Sebelum ini Kamu adalah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sebelum pelajaran dimulai, guru mau absen kehadiran dulu. Afani, Hadir guru. Aisyah Sakila Alina Rohman. Hadir Bu. Hari ini dimulai, ini materinya kita pelajarannya IPA tentang siklus hewan. Guru mau mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Apakah masih ada yang ingat kita sebelumnya itu tentang apa materinya? Acungkan tangan dulu. IPAS yang minggu lalu kita sudah pelajari apa? Ya, bagian-bagian tubuh hewan. Hewan itu memiliki bagian tubuh. Contohnya, hewan apa ya? Sapi. Sapi mempunyai apa saja? Telinga, kemudian kepala, tubuh, ekor. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami siklus hidup hewan. Yang kedua, peserta didik dapat membuat siklus hidup hewan dengan bagan dan alat bantu sederhana. Pernahkah kalian melihat hewan? Tidak. Apakah ada yang tidak pernah lihat hewan? Ada. Semuanya pernah lihat hewan. Contohnya hewan apa yang pernah kalian lihat di lingkungan kita? Ayam, kemudian sapi, kambing, kucing, ya, kelinci. Mereka itu mempunyai siklus hidup. Nah, yang mau Bu Guru terangkan hari ini tentang siklus hidup. Siklus hidup adalah proses pertumbuhan dari perkembangan makhluk hidup dari lahir sampai mereka dewasa atau sampai mereka mati, ya. Berarti mereka mempunyai siklus dari lahir. Mereka tumbuh, makan, tumbuh menjadi besar, mereka dewasa, kemudian mereka mati. Mereka mati juga mereka mempunyai keturunan. Nah, mereka mempunyai keturunan supaya apa? Supaya dari hewan-hewan itu tidak punah. Guru mau melihatkan video dari contohnya. Guru mau beri contoh apa ya? Ayam. Coba. Halo Sobat Afrika, kali ini Afrika akan membahas tentang siklus hidup ayam. Apakah Sobat Afrika pernah mendengar tentang siklus hidup ayam? Jika belum, simak Afrika sampai selesai ya. Siklus hidup ayam dimulai dari perkawinan ayam jantan dewasa dan ayam betina dewasa yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam ini merupakan wadah organik mengandung zigot. Zigot sangat berguna untuk perkembangan anak ayam yang masih di dalam perut.
Induk ayam akan mengandung telur selama kurang lebih 21 hari. Tahap kedua, telur tersebut akan menetas. Anak ayam yang baru keluar dari cangkang memerlukan tempat dengan suhu yang hangat. Pertumbuhan dari anak ayam yang baru saja menetas akan mulai bisa dilihat ketika usianya mencapai 3 hari. Tahap ketiga yaitu anak ayam. Tahap ini, anak ayam jantan mulai menunjukkan bulu mirip jarum kasar dan bulu sayap ayam betina akan nampak lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap ini, anak ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, ayam dewasa. Tahap ini, ayam sudah memasuki masa dewasa. Sebelum bertanya, mari kita tepuk semangat dulu. Bisa tidak tepuk semangat? Dua, oke, dari mulai sampai kita ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Setelah melihat video ayam itu tahapan siklus hidupnya apa saja? Mulai dari yang pertama, tahap fase awalnya. Telur, kemudian menetas, ayam, kemudian ayam dewasa. Telur biasanya telur terjadi di daun. Setelah telur menetas, ia akan menjadi bulat. Lalu bulat pun berubah menjadi kepompong. Setelah kita mempelajari tentang siklus hidup hewan, apakah ada yang mau ditanyakan? Apa kalian, oh aku masih belum paham Bu Guru? Cung, mana? Sudah paham semua? Nah, Guru mau mana? Guru mau bagikan LKPD dengan konsep seperti ini. Ada siklus hidup kupu-kupu sama siklus hidup ayam yang sudah kita pelajari tadi. Caranya gimana Bu Guru? Oke. Iya. Ini. Oh, digunting ya ini, digunting, tapi nanti guntingnya sesuai dengan garis titik-titik lingkaran ini ya. Jangan guntingnya di bawahnya tok, nggak boleh. Nanti kalian gunting, kemudian lem sesuai dengan petunjuknya. Ini jangan guntingnya, Rifa. Nanti kalian buka, ya. Di sini ada nama. Kalian tulis nama kelompok kalian. Nama kelompoknya di Enza, Naira. Biasanya main bareng. Biasanya main bareng. Apa? Oh, gitu Mas. Bisa nggak? Siklus hidup kupu-kupu dimulai. Itu juga sama teman-temannya. Udah. Nih, lihat. Teman-teman, ini ada hasil presentasi kelompok 1. Anggun, Dimas, diperhatikan. Siapa semua? Yang pertama, Telur. Betul tidak? Gambar telur seperti ini, betul apa tidak? Setelah itu, ulat. Ulat apa kayak gini? Ulat seperti ini yang warna hijau ini. Kemudian apa? Oke, yang terakhir. Yang terakhir, David, diperhatikan dulu. Yang terakhir, gobok-gobok. Kita sudah pelajari tentang siklus hidup hewan. Ada tadi ayam, sapi, kucing, kupu-kupu, capung, lalat. Dari yang tadi kita pelajari, adakah yang mau ditanyakan? Tidak? Sampai tidak tadi. Sudah paham tentang siklus hidup? Sudah.
tahap fase dari lahir hingga dewasa atau mati. dari materi hari ini kita menyebutkan bahwa hewan juga mempunyai fase dalam kehidupannya agar tidak punah dan dapat mempertahankan keturunannya. Selain itu, Bu Guru mau bagikan juga hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Ini tapi bukan duduknya yang benar. Duduk. Hari ini soalnya bukan kelompok lagi, tapi individu ya sendiri-sendiri. Tidak boleh contek-contekan, mengerjakannya sendiri ya, bukan kelompok. Tadi kan kelompok, sekarang diri ini. Nanti lihat di sini ada namanya siapa? Namanya kalian ditulis, kelasnya. Caranya bagaimana? Ibu bagi dulu nanti, jangan dulu. Ibu bagi dulu nanti dulu terangkan. Siapa yang mau baca? Boleh. Habis. Pakai tangan kanan, please. Please. Tahapan siklus hidup ayam yang benar adalah Tahapan siklus hidup ayam. Jawabannya apa? Jawabannya telur, menetas, anak ayam, dan ayam dewasa. Bagaimanakah perasaan kalian? Senangkah, sedihkah, atau tidak mood, atau gimana? Perasaannya? Senang sekali apa senang saja? Kegiatan apa yang kamu sukai dari tadi? Yang dari awal, dari pembukaan sampai hari terakhir. Nonton video. Tangan kanan. Membaca. Nonton video yang lain. Video. Nggak ada yang suka presentasi di depan? Suka. Oke. Ada nama dari yang belum dipahami hari ini? Sudah paham semua? Thank you. Oke. Ini materinya sampai di sini. Untuk minggu depan, berarti hari Selasa kita belajar ini bab selanjutnya yaitu siklus hidup tumbuhan. Sekarang hewan, minggu depan kita ke tumbuhan. Bukunya boleh ditutup kembali. Kalian boleh istirahat sebentar. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di tahap pasca observasi, di mana di tahap sebelumnya saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Lutfi Latifah. Saya sudah mengikuti pembelajaran yang Bu Lutfi lakukan di dalam kelas. Langsung saja kita ke tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hasna. Bagaimana kabar Bu Lutfi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Jadi pada hari ini kita sudah berada di tahap terakhir Bu, tahap pasca observasi. Di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan hari Selasa kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Lutfi. Di hari ini, hari Sabtu, kita akan ngobrol santai-santai saja nih Bu. Jadi bagaimana perasaan Bu Lutfi setelah melakukan pembelajaran di kelas Bu?
Alhamdulillah perasaan saya lega dan puas karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Anak-anak mengikutinya dengan aktif dan senang, antusiasnya itu sungguh luar biasa. Wah, berarti sudah sesuai berarti ya Bu. Menurut Bu Lutfi, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Lutfi rencanakan? Menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dan apa yang saya inginkan sudah tercapai, dari mulai pendahuluan, kemudian inti dari modul ajar yang saya buat, kemudian sampai hingga penutupnya itu sesuai dengan modul ajar yang saya buat dengan model pembelajaran PBL dan berdiferensiasi konten. Menurut hasil catatan saya juga sudah terlaksana semua ya Bu. Coba Bu Lutfi ceritakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL Bu. Jadi kemarin yang saya praktekkan di kelas itu menggunakan model pembelajaran PBL di mana anak-anak berdiskusi kelompok, kemudian mempresentasikan di depan kelas, itu sudah tercapai. Kemudian peserta didik juga mengikutinya dengan penuh rasa percaya diri, kemudian aktif dan senang. Betul sekali Bu Lutfi, berdasarkan hasil catatan saya di sini juga Bu Lutfi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran PBL. Peserta didik juga sudah aktif dalam pembelajaran dengan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lutfi. Kemudian mereka juga sudah berdiskusi kelompok nih Bu. Setelah mereka berdiskusi kelompok, mereka menyampaikan hasil diskusinya dengan presentasi di depan kelas. Kemudian Bu Lutfi juga kemarin sudah ada speakingnya Bu, jadi membuat siswa itu semangat dan fokus lagi mengikuti pembelajaran Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, apa saja hambatan kendala yang terjadi selama proses pembelajaran Bu? Kemarin ada kendala itu ketika anak mempresentasikan hasil diskusi, karena untuk anak kelas 3 di kelas saya itu baru pertama kali mereka itu melakukan presentasi atau mempresentasikan hasil di depan kelas. Itu kan ada langkah-langkahnya gitu, dari mulai pembukaan, salam, terus menyampaikan anggota kelompok, terus memperkenalkan anggota-anggota kelompoknya siapa saja, terus menyampaikan hasil, menyampaikan terima kasih, dan penutupnya itu mereka belum tahu dari awalnya bagaimana dulu. Jadi kemarin saya sempat memberitahu langkah-langkahnya terlebih dahulu sebelum mereka tampil atau mempresentasikan di depan kelas. Karena untuk anak kelas 3 itu di awal semester ini baru pertama kali, dari sebelumnya itu belum pernah, di kelas 2 pun belum pernah. Oh, berarti itu hal yang baru ya, pengalaman baru. Dari kendala yang tadi Bu Lutfi ceritakan, menurut Bu Lutfi itu penyebabnya apa ya Bu? Ya itu tadi, penyebabnya karena mereka belum terbiasa. Mereka baru pernah melakukannya, pengalaman baru, sebelumnya kan belum pernah juga. Itu berarti hal yang baru, makanya itu penyebabnya yaitu kendalanya jadinya ketika di presentasi saja. Baik ya Bu. Untuk selanjutnya Bu Lutfi kan tadi sudah mengetahui penyebab kendalanya apa. Nah, kira-kira solusinya itu seperti apa Bu? Solusinya mungkin untuk pembelajaran berikutnya nih Bu, mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran PBL, berdiskusi, hasil diskusinya nanti dipresentasikan lagi. Mungkin akan dilakukan sesering mungkin Bu, biar anak-anak itu lebih terbiasa. Terus anak-anak itu terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak, biar nanti kedepannya anak-anak itu lancar untuk berbicara seperti itu. Jadi anak-anak lebih percaya diri. Iya, lebih percaya diri. Betul sekali. Menurut saya juga solusi yang Bu Lutfi lakukan itu sudah tepat mengatasi masalah Bu. Tadi kan Bu Lutfi sudah menyampaikan solusinya nih. Kira-kira kapan Bu Lutfi melaksanakan solusi tersebut Bu? Mungkin untuk mata pelajaran yang lain atau pembelajarannya saya akan menggunakan itu tadi model pembelajaran PBL secepatnya lah, intinya secepatnya. Kalau bisa, kalau ada ya besok atau lusa, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, misalnya ya secepatnya gitu. Berarti lebih cepat, lebih baik. Iya.
Wah, luar biasa sekali ini ya Bu. Dari apa yang sudah Bu Lutfi rancang dan dari apa yang sudah Bu Lutfi laksanakan, menurut saya itu sudah sesuai semua Bu. Saya juga izin menyampaikan hasil catatan saya nih Bu, bahwa betul sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Lutfi, bahwa Bu Lutfi itu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah atau sintak dalam PBL. Bu Lutfi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menurut saya strategi yang Bu Lutfi gunakan juga sudah tepat, di mana Bu Lutfi menggunakan PPT nih Bu dalam proses pembelajaran, di mana di PPT itu ada video pembelajarannya. Kemudian Bu Lutfi juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensi konten, di mana itu disesuaikan dengan minat peserta didik. Selanjutnya Bu Lutfi juga sudah ada speaking dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat siswa lebih senang dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Meskipun tadi dalam proses pembelajaran ada kendala, tetapi Bu Lutfi menyadari kendala tersebut dan Bu Lutfi mengetahui penyebabnya. Kemudian Bu Lutfi mencari sendiri Bu solusinya dari kendala tersebut. Saya harapkan semoga kedepannya Bu Lutfi dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan minat dari peserta didik ya. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada siswa Bu. Sukses selalu untuk Bu Lutfi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.